Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi di tema 8 subtema 2. Namun pada kesempatan kali ini Ibu akan meringkas materi yang ada di subtema 2 berdasarkan mata pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu agar kita diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran. Materi yang pertama, kita mulai dengan mata pelajaran PKN. Materi PKN pada subtema 2 ini membahas tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Contoh tradisi Rasulan dilakukan oleh warga Gunung Kidul di Yogyakarta. Tujuannya melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, dan sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga serta melestarikan budaya. Contoh adat istiadat lain dalam masyarakat seperti tumpengan, neloni dan metoni, berobosan, selapanan, dan upacara turun tanah. Banyak sekali tradisi yang ada di Indonesia dari setiap daerah-daerah. Lalu kita juga membahas tentang keunikan di Bali. Ada nama desa Truyan, Penglipuran, dan Tengganan, begitu juga di Batu Bulan. Mereka memiliki keunikan-keunikan tradisi yang sudah menjadi turun-menurun di desa mereka. Bagaimana sikap kita terhadap budaya di daerah-daerah di Indonesia? Yang pertama, kita pastinya menghargai budaya daerah lain. Kita tidak segan untuk mempelajari budaya lain dan bangga kebudayaan daerah lain sebagai kebudayaan nasional. Selain itu, manfaat apa yang ada dalam masyarakat? Salah satunya memperkokoh persatuan, menjadi ciri khas bangsa, dan juga memperkaya budaya bangsa. Jadi, dengan beraneka ragamnya budaya, itu dapat mempererat kerukunan dan persaudaraan antar warga. Selanjutnya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan simak materi apa saja yang terangkum di subtema 2 ini tentang bahasa Indonesia. Di materi Bahasa Indonesia, kalian akan bertemu dengan namanya teks fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah suatu karya sastra. Karya sastra fiksi merupakan cerita khayalan atau cerita rekaan. Sedangkan karya sastra non-fiksi yaitu merupakan karya sastra yang dibuat dari hasil mengkaji keilmuan. Berikut unsur-unsur cerita fiksi, ada tema, ada alur, latar belakang, tokoh, dan watak. Untuk penjelasannya, kalian dapat baca yang ada di layar kalian. Dan tadi sudah dijelaskan kalau teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, ya, realita dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya sejarah, laporan ilmiah, biografi, dan lain-lain. Membedakannya mana teks fiksi dan non-fiksi, kita harus membacanya terlebih dahulu. Biasanya untuk peristiwa di teks non-fiksi itu dibagi menjadi 3 urutan berdasarkan waktu, berdasarkan hubungan sebab akibat, dan berdasarkan tema bacaan. Jadi langkah-langkah untuk menentukan urutan peristiwa, kalian memang harus membaca teks secara seksama. Selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran IPA. Pada materi IPA di subtema 2 ini kita akan masih membahas tentang air. Sebelumnya kita sudah mengenal apa itu siklus air, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Seperti kalian bisa simak gambar yang ada di layar kalian. Jadi air yang turun ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Jenis-jenis siklus air dibagi menjadi 3. Dalam prosesnya ada siklus pendek, ada siklus sedang, dan juga ada siklus panjang. Pada siklus panjang di sini ada perubahan dari salju, ya, salju yang mencair.
Air tanah atau air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air seperti hutan-hutan, ya, tumbuhan hutan mampu mengukuh struktur tanah karena air yang meresap akan diserap oleh akar di dalam tanah. Namun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Contohnya seperti kebakaran hutan, penebangan pohon secara liar, pembangunan gedung, pabrik, dan perumahan, alih fungsinya hutan menjadi lahan persawahan. Lalu, apa saja akibat jika daerah resapan air semakin berkurang? Pasti akan terjadi namanya banjir bandang, terjadi longsor, air cadangan menipis, dan juga tanah menjadi kering dan pecah-pecah. Seperti kalian lihat pada gambar di layar. Lalu bagaimana kegiatan apa yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih? Salah satunya menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, dan menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Apa sih perbedaan air tanah dan air permukaan? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Sedangkan air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah. Berikut di sini kita bisa melihat sebab dan akibat jika terjadinya kelangkaan air atau stok ketersediaan air berkurang. Paling penting kita harus menghemat penggunaan air, tidak boros ya. Selanjutnya pada mata pelajaran IPS, materi yang akan kita pelajari di subtema 2 ini tentang IPS masih tentang kegiatan ekonomi baik perorangan maupun dilakukan secara bersama-sama. Usaha perorangan, usaha yang dilakukan secara sendiri. Usaha ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Selain usaha perorangan, ada usaha ekonomi dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Dari baik modalnya, pengelolaannya, maupun keuntungannya, mereka akan dibagi bersama. Contohnya seperti BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Selain BUMN, ada juga BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contohnya seperti firma, CV, PT, dan koperasi. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Sedangkan kalau CV didirikan sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Jadi ada anggota yang aktif dan yang pasif. Sedangkan PT, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi bertujuannya mensejahterakan anggotanya dengan berdasarkan kekeluargaan. Yang kalian tahu kalau Bapak Muhammad Hatta itu merupakan Bapak Koperasi Indonesia karena beliau yang mengembangkan usaha koperasi pertama kali di Indonesia. Bentuk koperasi itu ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Selesai untuk mapel IPS, kita lanjut ke mata pelajaran SBDP. Pada mata pelajaran SBDP di subtema 2 kita membahas 2 KD ya, tentang pola tari, pola lantai tari, dan juga tentang cerita gambar. Yuk kita simak penjelasannya. Pola lantai adalah pola denah yang digunakan penari dalam ruang tempat menari untuk melakukan pergerakan tari dan memperindah tarian. Biasanya pola lantai ini disebut dengan garis imajiner.
Jenis-jenis pola lantai ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal, ya. Dan dari garis-garis tersebut, dari pola-pola tersebut dapat dikembangkan kembali. Unsur-unsur pembentukan desain pola lantai, garis-garis tubuh dan tangan kaki penari, garis jejak yang ditinggalkan penari di lantai, dan properti juga yang digunakan. Kalian bisa lihat di layar kalian, ini adalah bentuk pola lantai, ya. Ada yang diagonal, ada yang berbentuk segi 5, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk zigzag. Jadi dalam menentukan pola lantai dalam suatu tarian, kita juga harus memperhatikan jumlah dan tariannya, ya. Tarian daerah hasil ciptaan karya seni dari suatu budaya menjadikan ciri khas daerah sekaligus identitas bangsa. Tapi kalau tari kreasi daerah, tarian baru yang dimodifikasi dari tarian tradisional. Dalam tarian biasanya diiringi dengan bisa dengan alat musik, ya, atau hentakan kaki, atau suara-suara dari mulut, ya, seperti siulan atau nyanyian. Setiap pola lantai pada tarian daerah itu memiliki makna tersendiri, ya. Contoh seperti di tari bedaya berasal dari Yogyakarta. Tari bedaya ini ada pola lantai yang dikenal dengan nama rakit lajur. Pola rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia. Sedangkan tari jaran kepang berasal dari Jawa Tengah, itu juga memiliki makna tersendiri dalam penentuan pola lantainya. Selanjutnya pada penjelasan cerita gambar. Cerita gambar adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa yang disesuaikan dengan tema cerita. Cerita bergambar ini bisa seperti karikatur, bisa komik, ya. Gambar cerita ini biasa kita temukan di buku cerita, di buku pelajaran covernya, atau bisa juga di poster dan brosur. Fungsinya apa? Untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, dan juga sebagai menarik perhatian. Baik, sekian penjelasan Ibu mengenai materi pada subtema 2 di tema 8 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.